Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, pevideo akan membahas dua puzzle dari Catur Talk Indonesia. Pada puzzle yang pertama, tidak ada aturan main di mana hitam harus menang dalam 3 langkah ke depan. Tetapi di sini, misi dari buah hitam adalah bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk dalam situasi permainannya. Di sini pevideo jelaskan dulu kondisi di dalam papannya. Di sini hitam cukup tertekan. Dalam posisi ini hitam cukup tertekan. Kenapa? Lihat, Menteri Putih mengancam peluncur hitam, kuda hitam, dan pion hitam. Selain itu, pion putih satu langkah lagi promosi. Jadi, di sini apa yang harus dilakukan oleh hitam? Nah, di sini memang pevideo sudah menemukan jawabannya. Tapi di sini pevideo coba untuk menjelaskan kronologisnya. Bagaimana pevideo dapat menemukan jawabannya. Karena memang betul sekali kesalahan dalam melangkahkan buah, hitam langsung kalah, pasti kalah. Jadi bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara menemukan kemenangannya? Kita coba dari langkah salahnya dulu ya. Kita coba dari langkah salah. Di sini, langkah salah pevideo awalnya adalah melangkahkan skak ke sini. Kan dimakan kan? Dimakan. Nah, di sini cara satu-satunya buah hitam cuma makan dan akhirnya promosilah jadi menteri. Ini adalah kesalahan besar. Jadi di sini kita tetap harus menemukan tempo skak terus agar pion putih tidak bisa promosi menuju petak ke 8, petak impian untuk dapat menjadi promosi menjadi menteri. Jadi sini cara dari hitam adalah untuk skak terus, mencari tempo skak terus. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah skak pakai kuda. Di sini memang harus makan. Idealnya dari dari putih harus makan. Kalau tidak dimakan, misalnya kabur, ini akan lebih fatal lagi karena akan skak dan skak mat. Nah, oleh karena itu ini partainya, ini putih punya kewajiban harus makan. Nah, di sini kita lihat kita harus menjaga tempo skak lagi. Bagaimana caranya? Dengan skak ke sini, ke H2. Di sini nggak ada pilihan lain juga bagi putih untuk makan peluncurnya. Kalau misalnya kabur bahaya juga. Skak, tak, skak, mat. Jadi nggak bisa ya. Jadi partainya harus dimakan untuk memperlama kekalahan. Jadi partainya harus makan. Tas. Nah, di sini hitam jangan terburu-buru untuk makan menteri langsung. Karena nanti kalau makan langsung bisa promosi. Tidak boleh. Jadi caranya adalah menjaga tempo skak terus seperti yang tadi video utarakan. Skak, dan skak mat. Ini adalah komplikasi dalam pertandingan catur yang cukup sulit ya untuk ditemukan jawabannya. Coba kita ulang lagi agar viewers, agar pemirsa dapat lebih memahami bagaimana cara meraih kemenangannya. Jadi pertama-tama kita makan kuda, pakai kuda skak, dimakan. Jadi di sini
kita memaksimalkan peran pion hitam yang ada di baris ketiga dari putih atau baris keenam dari hitam. Jadi kita harus memaksimalkan pion ini untuk meraih kemenangan, untuk sebagai sokongan untuk membantu menteri nanti untuk berada di petak impian sini. Jadi tadi kan di sini apa yang terjadi setelah makan? Peluncur skak. Raja cuma punya pilihan makan, skak, mundur, skak, sini, dan akhirnya. Ini adalah pertandingan yang cukup, puzzle yang cukup tidak terfikir oleh banyak orang bagaimana cara menyelesaikan jawabannya. Oke, menurut video ini adalah puzzle yang sangat berat. Kita coba sekarang ke puzzle yang lebih mudah. Ini puzzle menurut video tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Oke, kita coba masuk ke save-nya. Nah, ini. Ya. Oke. Ini adalah situasi puzzle-nya. Di sini aturan main dari catur tolok Indonesia adalah bagaimana cara pemain buah putih dapat memenangkan laga dalam 3 langkah ke depan. Di sini sama juga seperti kasus sebelumnya. Memang kalau dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus menjaga tempo skak. Karena puzzle ini emang didesain untuk melatih permainan akhir kita, end game kita, atau permainan middle game kita agar kita bisa meraih kemenangan. Jadi, di sini kita harus menjaga tempo skak terus dalam 3 langkah ke depan. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Peluncur punya petak diagonal yang menyerang raja. Jadi ini harus kita manfaatkan betul. Petak diagonal yang menyerang raja. Oleh sebab itu, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah double skak. Bagaimana double skaknya? Kita punya pilihan double skaknya dari kuda. Apakah ke sini ataukah ke sini? Nah, kita coba analisis satu-satu ya. Kita analisis satu-satu dengan skak ke sini. Skak. Otomatis raja kabur. Nah, di sini ini putih telah melangkah 1 langkah. Di sini menurut video cukup sulit untuk putih dapat meraih kemenangan. Misalkan kita tetap berusaha untuk misalnya ke sini, tinggal dimakan. Dan ini cukup berat. Dan kita tidak mungkin bisa menang dalam 3 langkah ke depan. Jadi otomatis langkah yang benar menurut video adalah kuda ditempatkan menuju E7. Skak, double skak di sini. Nah, raja hanya bisa melakukan langkah apa? Raja hanya bisa melakukan langkah menuju ke H8 maksudnya. Hanya bisa melangkah ke H8. Di sini kita tetap harus menjaga tempo skak terus. Kita tetap harus menjaga tempo skak agar kita dapat meraih kemenangan. Jadi tempo skaknya adalah dengan skak raja di sini dengan mengorbankan kuda. Mau tidak mau hitam harus makan. Nah, ini udah langkah kedua. Kita harus menang dalam langkah ketiga. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah skak dengan ster bukan ke sini ya. Bukan ke sini. Tapi skak dengan ster menuju ke sini. Nah, dan kita memenangkan pertandingan. Ini adalah menurut video adalah puzzle yang mungkin tidak diketahui oleh
sebagian orang bagaimana cara menjawabnya. Tapi langkah ini dapat dilakukan oleh para pemain catur yang hobi main catur walaupun memang dia jarang atau belum pernah ikut pertandingan. Jadi puzzle kedua ini lebih dapat diselesaikan oleh orang banyak timbang puzzle pertama. Puzzle pertama tadi memang cukup sulit ya. Untuk menyelesaikannya itu memang cukup sulit. Pevideo lihat juga sebelum pevideo menjawab pertanyaannya hanya ada 2 jawaban yang benar. Jadi saat itu memang video kalau membuat puzzle atau menyelesaikan permasalahan dalam puzzle, pevideo tidak mau lihat jawaban di bawah dulu. Pevideo berusaha untuk menemukan jawaban sendiri, untuk mengasah insting kemenangan dari pevideo sendiri. Oke, pevideo rasa video kali ini cukup. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat pecinta catur sekalian. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.